Ya, kita sudah belajar menentukan delta H dengan percobaan. Sekarang penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Sudah diinformasikan bahwa tidak semua penentuan delta H, tidak semua untuk reaksi ya, tidak dengan percobaan. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dengan percobaan, maka dilakukan dengan hukum Hess. Seperti apa? Kita lihat dulu nih. Nah, delta H reaksi kadang-kadang tidak dapat ditentukan secara langsung ya, tapi bisa beberapa tahap. Nah, contohnya ini untuk menentukan perubahan entalpi pembentukan CO2. Nah, itu ada 2 tahap nih. Cara satu, untuk menghasilkan CO2, maka di sini ada pembentukan ya. Pembentukan berarti dibentuk dari unsur-unsurnya. Ada C dan O. Nah, C dan O2 menghasilkan CO2 dengan delta H-nya segini. Nah, cara kedua bisa saja tidak langsung menghasilkan CO2, tapi C dengan CO2 bereaksi dulu membentuk CO dulu ya. Nah, tahap berikutnya setelah menghasilkan CO, baru bereaksi dengan O2 lagi menghasilkan CO2. Nah, jadi reaksi itu bisa saja untuk menghasilkan hasil reaksi, bisa langsung menghasilkan hasil reaksi, bisa juga beberapa tahap baru menghasilkan hasil reaksi. Jelas ya? Nah, kita lihat dengan diagramnya. Nah, ini berapa sih harga delta H untuk reaksi pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya ya. Bisa langsung harga delta H-nya sekian, bisa juga beberapa tahap. Nah, kalau bertahap berarti dari ini menghasilkan CO dulu ya, tadi sudah diinformasikan. Nah, kalau sudah menghasilkan CO, ini dengan O2 menghasilkan CO, baru dari CO direaksikan lagi dengan gas oksigen, baru menghasilkan CO2 gitu ya. Nah, dari sini ke sini tentunya ada harga delta H-nya ya, delta H1. Dari sini ke sini itu juga ada harga delta H-nya, delta H2. Nah, dari diagram ini kita kasih contoh misal ya. Nah, kita berangkat dari sini ya, reaksi awal, ini reaksi akhir, tujuan akhirnya. Nah, contoh nih, kalau kita misalnya mau berangkat dari Bandung ke Jakarta ya. Nah, delta H ini ongkosnya. Nah, bisa kita langsung dari Bandung menuju Jakarta dengan harga sekian. Bisa juga kita jalan-jalan dulu nih, tidak langsung dari Bandung misalnya ke Bogor dulu dengan ongkos sekian. Nah, baru dari Bogor kita menuju Jakarta dengan ongkos sekian ya. Nah, menurut hukum Hess, ongkos yang digunakan langsung ya dari Bandung ke Jakarta, ongkosnya itu akan sama dengan ongkos yang jalan-jalan dulu tadi ke Bogor dulu, baru nyampe di Jakarta ya. Ya, jadi kalau ongkos dari Bandung ke Bogor ada harganya, sudah ada, kemudian dari Bogor juga sudah ada ongkosnya nyampe ke Jakarta segini, maka kita bisa menentukan berapa sih ongkosnya kalau langsung dari Bandung ke Jakarta ya. Jadi kalau lihat diagram seperti ini, maka delta H ini adalah jumlah dari ini dan ini ya. Kita lihat panahnya ya. Nah, jadi inilah hukum Hess
ya, menggunakan data-data yang ada ya. Jadi delta H ini adalah jumlah. Coba perhatikan, ini menuju ini langsung. Nah, untuk bisa ke sini, maka bisa tadi jalan-jalan dulu ya. Berarti ongkos ini ditambah ongkos ini. Gitu, jelas ya. Nah, itu menurut hukum Hess itu ongkosnya akan sama, mau langsung ataupun bertahap ya. Jadi harga delta ini bisa kita cari ya. Masukin harganya. Nih ongkos ini segini harganya, masukin ke sini. Nah, ingat di sini proses ya. Prosesnya berarti dari tahap ini terjadi pelepasan kalor, ini juga melepaskan kalor sebanyak segini ya. Nah, tapi untuk hitungan maka ini dihitung negatif sekian ya. Maka kita jumlahkan ini dengan ini menjadi negatif 394 kJ. Jelas sampai sini ya. Nah, inilah hukum Hess, seperti ini cara menentukan harga delta H suatu reaksinya ya. Nah, ada cara 3 nih. Jadi tadi cara 1 langsung, cara kedua bertahap seperti ini ya. Cara ketiga ada penjumlahan reaksi. Kalau di buku-buku ada cara penjumlahan reaksi. Nah, kita lihat reaksi 1 C menjadi bereaksi dengan O2 menjadi CO2. Ini ya, ini ke sini harganya delta H1 sekian. Kemudian yang kedua itu dari sini menjadi ini ya. Nah, ini sudah di sini. Nah, bagaimana cara menjumlahkan reaksi? Kita jumlahkan seperti ini ya. Nah, perhatikan jika ada zat yang sama di kiri dan di kanan, ingat sebelum tanda panah ini ruas kiri, setelah tanda panah ini ruas kanan ya. Nah, jika ada zat yang sama kiri dan kanan, maka itu bisa dicoret ya, dihilangkan. Nah, kalau ada zat yang sama di ruas yang sama, maka itu ditambahkan ya. Coba kita lihat di sini reaksinya. Kedua reaksi ini ada yang sama ya. Di sini ada CO2 gas, di sini juga ada CO2 gas. Maka bisa dicoret-coret gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di sini 2 CO-nya, di sini 1 CO-nya, bisa dicoret apa enggak? Nah, bisa dicoret ya karena sama zatnya. Nah, kalaupun jumlahnya beda, di sini 2, di sini 1, maka ini habis, ini tinggal 1 lagi, begitu ya. Karena ini sama, jadi ini habis ya. Nah, sekarang lihat lagi masih ada nggak yang perlu dicoret atau hilang ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada setengah O2, di sini ada O2, O2. Apakah dicoret juga? Ya, diingatkan ya. Untuk yang bisa dieliminasi, dicoret begini, itu jika zat yang samanya terdapat di ruas yang berbeda, kiri dan kanan. Kalau sama di ruas yang sama, berarti dijumlahkan. Di sini ada setengah O2, di sini ada setengah O2, ya dijumlahkan. Jelas ya? Nah, kita lihat tidak ada lagi yang perlu dicoretnya ya. Nah, kita jumlahkan ke bawah sisanya. Nah, ini berarti C, ini habis tadi ya. Nah, setengah O2 ditambah setengah O2 menjadi 1 O2, menjadi di sini CO2 ya. Nah, perhatikan reaksinya sesuai dengan yang diinginkan. Kita tujuannya menentukan berapa sih delta H reaksi ini ya. Kita lihat nih C,
ya, bereaksi dengan O2 menjadi CO2 ya, reaksi pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya ya. Nah, delta H-nya bagaimana? Dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan nih ya. Jelas sampai sini? Nah, kita lihat nih dengan cara kedua tadi diagram reaksi harganya negatif di sini 394, di sini juga 394. Jadi sama ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kita lihat nih. Nah, ini tadi bicara hukum Hess ya. Jadi hukum Hess itu digunakan untuk reaksi yang tidak bisa dilakukan dengan percobaan ya. Nah, menurut Hess, perubahan entalpi reaksi atau delta H suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, mau langsung, mau beberapa tahap, tidak tergantung pada jalannya reaksi ya, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Makanya waktu percobaan itu yang diukur itu suhu awal dan suhu akhir ya. Nah, kalau di dalam tahapan reaksi yang paling penting apa? Seperti tadi dari Bandung mau ke Jakarta. Nah, menurut hukum Hess tidak tergantung ke jalannya reaksi, jalan mau langsung, mau beberapa tahap kemana dulu, jalan-jalan dulu ya. Nah, yang penting apa? Keadaan awal kita berangkat dari Bandung, yang penting, dan keadaan akhir kita nyampe di Jakarta. Itu ya, jalannya mau kemana dulu gitu, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jadi yang jelas keadaan awalnya kita berangkat dari Bandung dan keadaan akhirnya kita nyampe di Jakarta. Jalannya silahkan begitu ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini ada bentuk diagram siklus ya, delta H. Nah, kita lihat di sini kalau ada diagram yang kalian perlu perhatikan adalah tanda panahnya ya. Mana nih dari reaksi ini mana awal mana akhir. Kita lihat nih tanda panahnya ya. Nah, kita lihat nih. Ini tanda panahnya menuju ke sini. Ini tanda panahnya ke sini, sini baru ke sini ya. Nah, berarti kita pastikan ini keadaan akhir ya. Semua panah menuju ke sini akhirnya ya. Berarti ini keadaan akhirnya, hasil akhirnya, produknya ya. Nah, keadaan awalnya mana reaksinya? Itu dari sini. Jadi semua berawal, lihat tanda panah, semua berawal dari sini. Ini awalnya ke sini, ini awalnya ke sini ya. Nah, ini kalau sudah dilihat tanda panah, sudah jelas ya mana keadaan awal dan keadaan akhirnya, maka kita bisa menentukan berdasarkan hukum Hess ini. Kalau kita lihat diagramnya sama seperti tadi ya. Ini reaksinya langsung ke awal, langsung menuju akhir, harga deltanya 1. Nah, kalau ini jalan-jalan dulu nih ke keadaan transisi 1, harganya segini. Dari sini dilanjutkan ke keadaan transisi 2, harganya segini. Dari transisi kedua baru nyampe ke keadaan akhir dengan harga segini ya. Nah, bagaimana menurut hukum Hess? Maka harga delta H yang langsung ini akan sama dengan ini tambah ini tambah ini. Jelas sampai sini ya? Jadi hukum Hess-nya bisa ditulis seperti ini. Delta H1 sama dengan ya delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4. Nah, jadi kalau misalnya nih ada suatu soal ya, bisa saja
ini diketahui, data 2, 3, dan 4-nya diketahui, berapa sih data 1? Bisa juga harga ini sudah diketahui segini. Nah, yang ditanyakan misalnya yang ini. Ya, bisa ya, itu matematika ya. Jadi kalau misalnya harga ini dari awal ke akhir itu 1000 ya. Nah, diketahui ini 500. Yang ini 300. Nah, berarti ini berapa? Bisa dihitung kan? Nah, berarti ini 200 ya. Bisa ya? Ya, jadi diagram siklus ini bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini diagram tingkat energi ya. Kalian lihat, masih ingat diagram tingkat energi ya? Ini menunjukkan energinya, ini adalah reaksinya ke sini ya. Nah, kalau lihat seperti ini, berarti awal reaksinya ada di sini ya. Ini reaktannya sebelum reaksi, akhir reaksinya ada di sini. Ya, lihat tanda panahnya ya. Nah, ini awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, dari bereaksi menuju hasil reaksi bisa langsung dengan harga segini, bisa juga dia melalui tahapan reaksi. Dari sini menghasilkan hasil reaksi yang ini dulu. Harganya segini. Dari sini dilanjutkan bereaksi lagi menuju hasil reaksi yang ini. Harganya segini. Dari sini dilanjutkan lagi bereaksi lagi ya. Menghasilkan hasil reaksi yang ini dengan harga segini ya. Kalau dilihat diagram ini berarti terjadi penurunan energi, berarti reaksinya ini endoterm ya, turun datanya turun. Oh, berarti eksoterm ya. Ya, eksoterm ya, karena terjadi pelepasan kalor, berarti energi sebelum dan sesudah itu berkurang ya, melepaskan kalor berkurang. Jadi energinya ini lebih besar, awal lebih besar, akhirnya energinya kecil. Ingat, ini energi dan semakin ke atas semakin besar energinya ya. Nah, bagaimana cara menentukan delta H ini? Kalau ini sudah diketahui, ini diketahui, ini dicari, ini diketahui, bisa ya. Nah, atau ini semua diketahui, yang ini ditanyakan, bisa ya. Yang jelas menurut hukum Hess, kalau lihat diagram seperti ini berarti delta H yang ini merupakan sama ya hasilnya dengan ini tambah ini tambah ini. Ya, sampai sini ya kelihatan dari diagramnya. Maka delta H ini ya adalah sama dengan jumlah dari delta 1 tambah delta 2 tambah delta H3. Nih, hasilnya di sini sama ya. Awalnya sama. Jelas sampai sini ya. Ya. Nah, ada latihannya nih. Nah, kalian kerjakan ya. Nah, sini udah ada harganya. Ingat, yang paling penting kalian baca dulu diagramnya, kalian lihat tanda panahnya, awalnya di mana, akhirnya di mana ya. Nah, yang ditentukan di diagram ini adalah delta H yang ini, delta H untuk reaksi dari sini ke sini ya. Jelas sampai sini ya? Coba kita cek dulu ya. Awalnya mana nih? Awalnya, ayo mana nih? Kita lihat ini akhir ya. Betul ya, ini akhir ya. Coba ini menuju ke sini, ini juga menuju ke sini. Ya. Oh, berarti ini awalnya ya. Ini awal,
ini langsung menuju ke sini, harganya sekian. Ini bertahap nih, jalan-jalan dulu. Ini ke sini dulu, harganya segini. Baru dari sini ke sini dengan harga sekian, ya. Nah, yang ditentukan yang ini. Bisa ya? Nah, menurut hukum Hess apa? Harga yang langsung ini sama dengan jumlah dari sini ke sini. Jelas ya? Bisa ya hitung sendiri ya? Ini juga sama. Mana? Ayo, keadaan awalnya mana? Kita cek keadaan awalnya mana. Keadaan akhirnya mana nih? Nah, lihat tanda panahnya ya. Ini menuju ke sini, ini menuju ke sini. Dipastikan ini akhirnya. Mana nih awalnya? Awalnya, ayo mana nih awalnya? Ini masih ke sini. Berarti ini awalnya ya. Nah, ini awal, ini akhir. Jalannya bisa ke sini, bisa ke sini, ya. Nah, yang penting menurut hukum Hess, keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, tidak tergantung pada jalannya reaksi, mau kemana dulu, mau jalan-jalan dulu boleh ya. Nah, jadi menurut hukum Hess apa? Jumlah ini dengan ini akan sama dengan jumlah ini dengan ini ya. Nah, ini sudah ada angka-angkanya, kalian tinggal cari delta H yang dimaksud ini. Bisa ya, cari ya. Nah, ada lagi yang seperti ini, seperti tadi ya. Nah, kalau kalian lihat, mana nih awal dan akhirnya? Nah, ini awalnya ya, jadi X itu awalnya, lihat tanda panah nih, semua menuju ke sini. Berarti ini akhirnya ya. Jadi dari X ke Z langsung, harganya delta A1 segini. Kemudian kalau dari X ke Z dengan jalan lain, itu dua tahap ya. Dari sini X ke Y dulu, baru dari Y baru nyampe ke Z ya. Nah, dengan Y ke Z ini harganya ya, yang ini untuk yang ini ya. Nah, jadi menurut hukum Hess apa? Nah, harga yang ini akan sama dengan ini tambah ini. Bisa ya? Yang kalian cari yang ini. Oke, bisa ya? Ya, itulah hukum Hess dilihat dari diagram reaksi ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Nah, kalau ini berarti berdasarkan penjumlahan reaksi. Ya, yang dicoret-coret tadi ya. Nah, kita lihat nih. Kita harus bisa dua-duanya ya. Nah, kita lihat, diketahui nih, ada satu reaksi, data reaksi 1 ini, reaksi 2 yang ini ya. Nah, sekarang tentukan delta H reaksi untuk yang ini. Nah, reaksi ini tentunya ada hubungannya dengan 1 dan 2 ini ya. Jadi untuk menghasilkan reaksi yang ini, gunakan reaksi 1 dan reaksi 2. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada catatan dulu nih. Harga delta H itu dapat dikalikan. Ya, ingat delta H tergantung pada jumlah mol, jumlah koefisien. Nah, kalau satunya segitu, berapa kalau 5 kalinya? Berarti tinggal kali 5 ya. Nah, berarti bisa dikalikan. Kita lihat dulu nih. Jika A direaksikan dengan B menghasilkan C, delta H-nya sebanyak A kilojoule ya. Maka untuk 1 C dihasilkan adalah A kilojoule. Bagaimana kalau 2 C? Nah, ini ya. Kalau 2 C-nya, maka delta H-nya adalah 2 kali A ini. Sudah bisa ya? Tadi sudah belajar yang ini ya. Kemudian bisa dibalik.
Nah, kenapa bisa dibalik reaksinya? Karena masih ingat ya, reaksi pembentukan kebalikan dari reaksi penguraian. Nah, artinya berarti kalau pembentukannya eksoterm, maka penguraiannya endoterm atau sebaliknya ya. Nah, ini kalau dibalik berarti yang ditulis di kiri menjadi di kanan, yang ditulis di kanan menjadi di kiri ya. Ini pembentukan, ini penguraian ya. Nah, sekarang kalau pembentukannya delta H-nya positif A kilojoule, ini harusnya ada tanda positifnya ya. Ya, sorry ya, di sini ada positifnya. Nah, bagaimana kalau penguraiannya? Maka ini negatif A kilojoule. Ya, jelas ya. Nah, jadi untuk untuk cara yang penjumlahan, kita harus punya catatan seperti ini dulu ya. Nah, kita jawab ya. Coba sekarang tujuan akhir dari soal ini yaitu menentukan delta H reaksi yang ini. Jadi kita harus mendapatkan reaksinya harus persis sesuai ini. Jadi 1H2 ya, 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol O2 menghasilkan 1 mol H2O2. Harus persis seperti ini hasil reaksinya nanti ya. Berapa harga delta H-nya? Nah, untuk menghasilkan reaksi seperti ini, gunakan reaksi yang ada di sini ya. Coba kita lihat sekarang. H2 harus di kiri ya. Cari yang ada H2-nya. Itu ya, kita lihat nih. Kita lihat yang nih. H2 bentar. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O2. H2O2 harus di kanan ya. Nah, sekarang kita lihat mana reaksi ini yang ada H2O2-nya, yaitu reaksi 1. Nah, si reaksi 1 ini mau diapakan? H2-nya harus di kanan nih. Maka reaksi 1 ini harus dibalik. Nih, dibalik ya. Jelas ya? Nah, kalau dibalik otomatis ini yang kiri menjadi di kanan ditulisnya, yang kanan menjadi di kiri ya. Delta H-nya menjadi kebalikannya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi jawabannya reaksi 1 dibalik. Nah, jadi bagaimana? Kembali ke sini, H2O yang kanan ya. Yang kanan ditulis di kiri, tanda panah. Yang kiri menjadi di kanan ya. Harga delta-nya kebalikannya nih. Tadi kan ini exo ya, berarti ini endo ya. Jumlahnya sama 98. Nah, bagaimana nih kalau misalnya di sini ada angka 2-nya, 2H2O2 ya. Berarti yang diinginkan 2 mol ya. Maka reaksi 1 ini selain dibalik karena harus ada di kanan, juga dikalikan kali 2 karena di sini harus 2 ya. Jadi semua koefisiennya dikalikan 2. Oh iya, yang dikalikan itu adalah koefisien dan harga delta H-nya. Ingat, siapa yang dikalikan? Sekali lagi, yang dikalikan adalah koefisiennya. Misalnya ini kali 2 ya, maka 1 kali 2, jadi koefisiennya jadi 2. Jadi bukan A kali A jadi A2, bukan ya. Jadi ini 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2 ya. 1 kali 2, 2. Nah, A 2 kali 2. Jadi yang dikalikan, sekali lagi,
semua koefisiennya dikali, kalau kali 2, semua koefisiennya kali 2, dan harga delta H-nya pun kali 2. Jadi kalau ininya diminta 2, maka selain dibalik, ya dikali 2 ya. Nah, karena ini 1, ya, dan ininya juga 1, maka kita tinggal dibalik saja. Ya, koefisiennya tetap, dan jumlah delta H-nya juga tetap. Hanya yang berubah adalah kebalikannya tadi ya. Jadi negatif jadi positif, penulisannya juga di sini penguraian, di sini menjadi pembentukan ya. Nah, ini sudah selesai yang ini. Sekarang kita lihat yang ini. H2, reaksi mana yang ada H2-nya? Reaksi kedua ini ada H2 ya. Berarti reaksi yang ada H2-nya reaksi yang kedua ini. Nah, sekarang mau diapakan si reaksi 2 ini? Ya, di sini H2-nya maunya 1, sedangkan di sini 2. Berarti bisa dikali ya, dikali setengah atau dibagi 2. Kali dan bagi bisa ya. Jadi supaya 1, coba lihat letaknya ini di kiri, ini juga di kiri. Ingat, sebelah kiri tanda panah, ini kiri ya, ingat ya. Sebelah kanan tanda panah kita katakan kanan ya. Nah, ini di dalam reaksinya sebelah kiri. Data reaksi ini juga sebelah kiri nih. Ya, apakah perlu dibalik? Nah, tidak usah dibalik karena letak sudah sesuai. Nah, kalau yang ini tadi maunya dia di kanan. Data ada di kiri, dan otomatis harus dibalik. Nah, jadi kalau posisinya berbeda letaknya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, maka harus dibalik. Nah, kalau posisinya sudah sama, ini di kiri, yang diinginkan ditulis di kiri, ini juga sama di kiri, berarti tidak usah dibalik. Nah, tapi di sini jumlahnya yang beda, menginginkan 1, tapi data ada 2 di sini, berarti harus kali setengah atau dibagi 2 ya. Berarti gimana mudahnya aja ya. Kalau ini 1, ini 2, berarti mudahnya dibagi 2 ya. Jadi ini siapa yang dibagi? Yaitu koefisiennya, ini bagi 2, ini 1 bagi 2, ini 2 bagi 2. Jelas ya? Coba kita lihat nih. Nah, berarti dibagi 2 nih. Jadi H2 ini asalnya 2H2 dibagi 2, 2 per 2 jadi 1 ya. Kemudian ini 1 per 2 bagi 2 ya, 1 bagi 2 berarti jadi setengah. Ingat, yang 2 di sini tidak ikutan jadi dibagi 2 ya. Yang dibagi 2 hanya depannya aja, koefisiennya aja. Jadi ingat, O2 jangan ubah-ubah, ini suatu zat ya, tidak bisa dirubah-rubah jadi O1, O3 gitu, enggak. Jadi ini tidak boleh ya. Jadi yang dikali atau dibagi adalah yang koefisiennya saja ya. 1 per 2 jadi setengah O2 ya. Nah, yang kanannya 2 per 2 berarti 1. Nih, 1 H2O. Nah, bagaimana dengan harga delta H-nya? Harus dibagi 2 juga. Nih, harus dibagi 2 juga. Jadi, kalau kali semua koefisien dan delta H-nya. Kalau dibagi, ya dibagi semua koefisien dan harga delta H-nya juga ya. Jadi, bagi 2 ya. Nah, ini tetap negatif di sini karena tidak dibalik ya. Ya, kalau sudah kita gunakan kedua reaksi ini,
maka kita dijumlahkan ya dengan cara penjumlahan. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu nih. Bagaimana dengan O2 nih? Kita tadi sudah menentukan ini di kanan harus di kanan jumlahnya 1. Ini juga di kiri posisinya jumlahnya harus 1 ya. Sudah sesuai. Nah, sekarang bagaimana O2? Nah, kita lihat nih. O2, kita lihat di reaksi di sini. Sini ada O2, di sini juga ada O2 ya. Nah, kalau ada zat yang sama di sini ada, kita agak bingung ya mana yang menentukannya, maka nggak apa-apa dilewat saja ya. Nanti dengan penjumlahan insya Allah bisa diselesaikan ya. Jadi untuk O2 biasanya karena di reaksi 1, 2 ada, jadi kita lewat saja ini ya. Nah, ini sudah didapatkan seperti ini, kita jumlahkan ya, jumlahkan nih. Nah, ingat tadi penjumlahan zat yang sama di kiri, di ruas kiri dan di ruas kanan ada zat yang sama, berarti dicoret-coret ya, dieliminasi. Kalau ada zat yang sama tapi di dalam satu ruas yang sama, itu dijumlahkan. Nah, sekarang kita lihat ini sama ini ada sama ya, jelas ya. Nah, jadi ini bisa dicoret dengan ini. Ingat sama jumlahnya berarti habis. Kalau di sini 2, di sini 1, bisa dicoret, tapi ini tinggal 1 lagi gitu ya. Kalau 1 lagi ya diturunkan berarti ke bawah. Karena ini sama persis jumlahnya ya, maka bisa dicoret ya seperti ini. Habis berarti. Ada lagi yang perlu dicoret? Tidak ada ya. Nah, ini sama persis zatnya, tapi satu ruas yang sama. Berarti dijumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ini H2, setengah tambah setengah itu 1. Ini tinggal H2O2. Nah, coba kalau kita sudah mengerjakan sejauh ini, kita cek lagi sudah sesuai tidak dengan tujuan dari reaksi ini. Reaksi yang ditanyakan, reaksinya harus seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Sudah sama belum? H2 tambah O2 menjadi H2O2. H2 tambah O2 menjadi H2O2. Berarti sudah sama ya, sudah sesuai dengan yang ditanyakan ya. Untuk itu, kita tinggal melihat hasilnya dijumlahkan ya. Ingat ini dibagi 2 dulu, hasilnya berapa? Baru ini ditambah hasil ini sekian. Jelas sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, jadi inilah penentuan delta H dengan hukum Hess ya. Bisa dengan digambarkan dengan diagram reaksi tadi ya. Ingat, lihat tanda panahnya, mana keadaan awal dan keadaan akhirnya. Bisa juga penjumlahan reaksi seperti ini. Ingat, kalian berarti harus bisa dua-duanya ya. Nah, ingat latihan ya, insya Allah bisa. Nah, ini latihannya seperti tadi. Silahkan kerjakan ya. Nah, ini yang keduanya ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakannya. Nah, sampai sini untuk hukum Hess. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjutkan nanti yang berikutnya ya.